kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Pastikan ketika kita datang di tempat ini hati kita rindu dengan Tuhan, kita rindu dengan hadiratnya, kita rindu dengan urapannya. Jangan hanya rindu karena berkatnya, tapi mari kita merindukan Tuhan karena Dia begitu luar biasa, begitu mencintai kita dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di GBS Kalvari. Pagi hari kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan urapan baru, sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan kemuliaan Allah tinggal dalam hidup kami, tercermin dari setiap perkataan dan sikap kami Tuhan. Pagi hari ini izinkan kami untuk kami boleh menikmati Engkau, izinkan kami untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami Yesus. Ku rindu
hati kami teramat rindu untuk kami boleh merasakan lawatan Allah yang baru Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah anugerah terindah yang Kau siapkan Tuhan. Ada banyak hal yang Kau sudah siapkan bagi kami. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami semua rencana-Mu. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Shammah. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Izinkan hati kami melekat erat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi pagi hari ini dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari pastikan hatimu penuh dengan sukacita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang menubaku dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya.
tetap percaya bahwa Tuhan serta kita, amin. Pagi hari ini kita ada di titik ini. Setelah setahun kita ada dalam, saya anggap sebagai masa pencobaan. Pandemi ini bukan persoalan yang sepele ya, sehingga detik ini masih ada, tapi kita bersyukur bahwa kita dan keluarga kita semua dijaga Tuhan sedemikian rupa. Bahkan usaha kita juga dijaga Tuhan sedemikian rupa, amin. Begitu besar pertolongan Tuhan atas hidup kita. Pagi hari ini pastikan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita bersyukur bahwa kota Sukabumi ini semakin menurun, semakin berkurang, dan kita berharap bangsa kita, seluruh dunia juga akan mengalami hal yang sama seperti kota kita. Semua karena kekuatan doa, amin. Kami tahu Kau Bapa yang kekal Tuhan, kasih-Mu yang begitu sempurna tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Meskipun mungkin kami menjauh dari-Mu Tuhan, karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan mungkin ada di antara kami yang mempertanyakan kasih-Mu, mempertanyakan semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami mengingat semua cinta-Mu Tuhan. Kami mengingat semua perbuatan-perbuatan ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau terus memanggil Engkau Bapa. Kami mau terus memanggil Engkau Abba. Thank you Jesus. Kasih yang sempurna
Bahwa segala sesuatu bahkan yang kami minta, bahkan yang tidak kami minta sekalipun Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biar hidup kami boleh terus melayani Engkau. Biar hidup kami terus Tuhan dekat dengan-Mu. Sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami boleh membawa keluarga kami untuk mendekat kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya sekedar saja, tapi lebih dari itu kekuatan yang Tuhan beri bagi kami begitu luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dikatakan hamba-Mu dalam perkataanmu, ajar kami untuk kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Amin. Shalom. Sebelum saudara duduk. Oke. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Aku diberkati. Sama-sama katakan puji Tuhan. Aku diberkati. Nah, sebelum saudara duduk, lihat kiri kanannya, bilang begini, kamu orang penting. Oh, bilang sama sebelahnya, kau orang penting. Bilang sama temannya, kamu orang penting. Silakan duduk. Saudara pernah dengar kata-kata VIP? Tadi yang sering kan Maya, yang lain suka ya? Singkatan dari very important person. Jadi adalah untuk sebetulnya orang-orang yang spesial, orang-orang yang sangat spesial. Bukan hanya kalau kita di undangan atau di kursi-kursi apa gitu ya, tamu ada VIP untuk orang-orang khusus gitu. Bukan hanya itu, sebetulnya julukan very important person itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar sangat penting. Ya, salah satunya contohnya adalah presiden. Pernah lihat nggak kalau seorang presiden dia jalan-jalan sendiri gitu, pasar? Pernah lihat? Atau ibu negara jalan-jalan sendiri gitu? Enggak. Dia selalu ada pengawal karena dia very important person. Salah satunya ini Pas Pampres RI 1. Ini kabarnya Pas Pampres ini menempati urutan ke-5 terbaik di dunia. Ya. Jarang ada yang bisa menembus. Ya. Itu pasukan khusus ya, jangan kita perlu bangga karena 5 terbaik di dunia nih, Pas Pampres Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya Presiden Jokowi, ya misalnya lagi jalan-jalan ya, tiba-tiba, kayaknya sendiri sih. Saudaraku ada ring 1, ring 2, ring 3 ya kalau nggak salah ya. Itu susah ditembus, susah ditembus. Dan Pas Pampres ini rela mati, bersedia mati untuk melindungi presiden. Ya, itu Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Dan orang-orang yang spesial, punya keahlian yang spesial untuk melindungi. Itu untuk orang-orang yang tadi kita sebut very important person. Ya, ada lagi di yang terbaik di dunia adalah pasukan elit daripada Israel. Ya, namanya CTSFO. Pasukan ini luar biasa. Ya, anti teroris dan sebagainya, dan dia punya kehebatan yang luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, saya mau katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat penting, bahkan lebih penting dari yang contoh tadi. Kita adalah orang-orang yang penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengirimkan utusannya, mengirimkan agen rahasianya buat kita. Siapa dia? Malaikat. Maka judul firman Tuhan pada saat ini adalah Malaikatku. Dan malaikat Tuhan ini adalah My angel is God's secret agent. Gambarnya tolong. Nah, kurang lebih nggak ada yang melihat malaikat ya. Kurang lebih gambaran malaikat seperti ini. Ada yang pakai sayap, ada juga yang tidak bersayap. Tapi kurang lebih seperti ini. Ya, dia punya kekuatan yang hebat. Tadi saya diawali dengan Pas Pampres, dengan pasukan-pasukan khusus supaya kita punya gambaran bahwa special agent dari Tuhan itu malaikat. Bill Graham pernah menulis buku, ya. Dia katakan ada special agent dari surga, God's
secret agent, God's secret agent, agen rahasia Tuhan, itu malaikat. Dan saya perlu kasih tahu sama saudara kalau firman Tuhan pada saat ini bahwa kita punya pasukan khusus, punya agen rahasia itu. Yang seringkali kita lupakan. Kehadiran kita di sini bukan hanya kita saja, bukan hanya Roh Kudus, tetapi di sini juga ada malaikat yang kasat mata yang tidak terlihat, saudara. Dan itu malaikat-malaikat yang gagah berani, yang luar biasa, yang punya kemampuan khusus, yang punya kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan buat para malaikat itu. Oh, keren ya. Dan saya perlu ingatkan setiap kita punya secret agent, God's secret agent. Keren nggak? Ya. Kalau di dunia ini kita punya pengawal, misalnya pengawal pribadi, wah hebat ya, luar biasa. Kita punya dan diberikan oleh Tuhan. Dan kita akan bahas ya. Malaikat disebutkan lebih dari 100 kali di perjanjian lama, lebih dari 180 kali di perjanjian baru sebetulnya. Dan paling banyak dibahas di kitab Wahyu. Kalau saudara mau baca tentang malaikat. Dan malaikat Tuhan itu diutus untuk hidup saudara dan saya. Bahkan sejak kita kecil, orang-orang percaya diberikan malaikat. Sejak kita kecil. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi ada malaikat-malaikat yang diberikan kepada orang-orang percaya sejak dari kecil untuk melindungi kita. Diutus oleh Tuhan. Ya. Nah jumlahnya banyak banget. Malaikat itu jumlahnya banyak banget. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan. Dan ini malaikat itu, angel is so real. Dan benar-benar ada di muka bumi ini. Mendampingi kita. Gitu. Jumlahnya bukan hanya ratusan, puluhan, tetapi ribuan. Bahkan jutaan. Firman Tuhan katakan berlaksa-laksa. Beribu-ribu laksa. Laksa itu dalam bahasa Sanskerta artinya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berapa? 10 pangkat 5. 100 ribu ya? 100 ribu. Bukan. 10 pangkat 5 berapa? Hitungnya. Dalam bahasa Sanskerta, arti satu laksa itu 10 pangkat 5. Dan firman Tuhan dikatakan beribu, betul kan? Betul saya. Karena saya udah siapin sebetulnya. Kalau ini lebih pintar ya eksaknya. Tapi saya udah siapin. 100 ribu ya betul ya. Beribu-ribu laksa artinya bisa beratusan juta, bisa miliaran. Ya, tergantung Tuhan mau. Ya, karena malaikat itu siapa itu malaikat? Ya, kita akan lihat. Malaikat itu adalah makhluk surgawi yang diciptakan Tuhan sendiri yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang diam di surga bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan juga ada malaikat yang melayani manusia. Ada malaikat pembawa doa. Oleh sebab itu ketika Yakub bermimpi, ayat terjemahan lain mengatakan ketika Yakub mendapatkan penglihatan ada malaikat naik turun. Untuk apa? Dia membawa doa-doa kita semua. Ada malaikat pembawa doa. Dan apa yang dia turun lagi? Dia membawa jawaban doa itu. Ternyata yang membawa jawaban doa itu adalah malaikat. Ya, nanti kita akan membuka rahasianya. Bagaimana kita bisa mengaktifkan malaikat tersebut. Ya. Kemudian ada juga malaikat penyembah. Yang seringkali disebut serafim, pemuji. Ada juga malaikat penjaga kekudusan. Itu kerubim. Ya, ada di atas tabut perjanjian. Kemudian ada malaikat perang, ada malaikat pelindung, ada malaikat penolong, ada malaikat perjanjian. Ya. Dan masih banyak lagi tugas malaikat. Itu salah satunya. Dan di kitab Wahyu ini tambahan ayat. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, di dalam Wahyu 1 ayat 20 dikatakan bahwa ada 7 malaikat. Saya bacakan buat saudara ya. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, ada ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu adalah malaikat, ke-7 jemaat. Dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Dan malaikat-malaikat ini punya tugas yang penting di akhir zaman. Ya, ke-7 kaki dian itu, ke-7 di sini dikatakan jemaat itu adalah malaikat. Ya.
yang punya tugas-tugas penting. Namun, yang saya akan bahas adalah ada God Secret Agent yang ditugaskan khusus untuk manusia yang begitu penting. Ada banyak ya, tetapi ada dua hal yang saya periksa dalam firman Tuhan, pelajari dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian. Nah, apa itu malaikat perjanjian? Kita baca dalam Maleakhi 3:1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu dan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Malaikat ini, malaikat perjanjian ini yang mengawal dari Yosua memimpin Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Malaikat perjanjian ini yang mengawal Yusuf dari ketika dia mulai bermimpi sampai Yusuf menjadi penguasa Mesir. Malaikat perjanjian ini yang mengawal Daud muda diurapi Tuhan sampai dia menjadi raja. Dan malaikat ini diberikan kepada orang percaya satu persatu untuk mengawal perjanjian Allah terjadi dalam kehidupan kita, genap dalam kehidupan kita. Karena bisa gagal. Kalau tidak dikawal bisa gagal. Ya. Untuk kita orang-orang percaya, malaikat perjanjian ini berjalan di depan kita, menolong kita, bahkan membuka jalan, mengawal perjanjian Tuhan atas hidup kita sampai kita mencapai destiny kita, sampai kita mencapai tujuan kita. Ada malaikat perjanjian yang mengawal perjanjian. Jadi kita nggak sendiri. Selain kita, Roh Kudus, ada malaikat diutus sama Tuhan. Ya, seperti misalnya ketika sama kedaulatannya, ketika kita misalnya datang utusan presiden ke tempat ini. Sama nggak sama dengan presiden yang bicara? Sama aja. Ketika misalnya ada orang yang datang ke sini, Presiden Jokowi bilang, kami akan mengunjungi GBS Kalvari. Ada utusannya, misalnya datang seperti itu. Ya, sama nggak sama presiden yang ngomong? Sama, punya kedaulatan. Malaikat juga sama. Ya, dia punya kedaulatan yang diberikan secara khusus dari Tuhan buat malaikat. Untuk menjaga perjanjian itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Perjanjian seperti apa? Kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Jadi janji Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita semua. Dan sangat besar. Jadi janji Tuhan itu berharga dan sangat besar. Seperti yang tadi saya contohkan. Janji Tuhan buat Daud ketika Daud muda diurapi, ya, dia janjinya begitu besar, tapi dia harus melalui proses-proses dan itu dikawal sampai Daud menjadi raja. Janji itu begitu besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi perjanjian itu membuat kita bisa mengambil kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan diri. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita jangan berkata lagi, masa depan saya mah madesu, masa depan suram. Saya mah gak punya harapan lagi. Malaikat perjanjian ini yang akan mengawal saudara sehingga saudara mendapatkan masa depan yang indah. Ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Ya, malaikat perjanjian ini yang mengawal semua terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya, tidak ada waktu yang terlambat. Ya, asal kita menjadi orang yang percaya. Percaya dalam arti bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mentaati firman. Itu kategori orang percaya yang mendapatkan utusan surga, yaitu God Secret Agent, ya, agen rahasianya Tuhan itu. Ya, itu yang pertama, malaikat perjanjian yang menjaga perjanjian. Ya, coba sama-sama katakan malaikat perjanjian. Satu dulu. Yang kedua adalah malaikat penjaga dan penyembuh. Saya nggak suka. Belum, ya, belum. Malaikat penjaga dan penyembuh. Ya.
Apa kata firman Tuhan tentang malaikat ini? Kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah. Tapi kan baik-baik, sering baca ayat ini ya, tapi kadang-kadang kita cuma sekilas saja. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi malaikat Tuhan ini berkemah di sekeliling orang percaya. Ingat cerita Ayub? Sekali waktu setan ini jalan-jalan, iblis ini jalan-jalan, ya, betul kan ceritanya? Terus Tuhan tanya, ngapain kamu? Habis keliling dunia. Tuhan bilang, lihat nggak hambaku yang taat dan setia? Oh ya jelas, gua mau godain tadinya, tapi Tuhan pagari mana bisa masuk. Sampai situ kita. Jadi orang-orang percaya dipagari, karena Ayub itu adalah pada waktu itu adalah orang yang taat, setia kepada Tuhan, sehingga diberikan pagar. Pagar itu adalah malaikat. Jadi kita punya perlindungan khusus yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Kalau pas pampres ada ring 1, ring 2, ring 3 seorang presiden, nggak bisa ditembus sama apapun juga, ya. Sama dengan pasukan elitnya Israel, ya, nomor 1 di dunia. Apalagi kita punya God secret agent, kita punya agen rahasia. Keren nggak? Saya merasa keren ketika saya baca buku daripada Bill Graham yang berjudul God Secret Agent, agen rahasianya Tuhan. Aduh, bangga kita punya agen rahasia ya, yang tidak bisa ditembus apapun, sekalipun dengan kuasa kegelapan. Contohnya tadi Ayub. Tapi ketika diangkat sama Tuhan, cerita lanjutannya, iblis bisa masuk. Asal jangan jangan kau ambil nyawanya, jangan nyawanya. Ya. Tetapi kita diberikan pengawal khusus itu berkemah. Ya. Jadi jangan takut lagi. Ya. Saudara dikelilingi oleh agen rahasia. Saudara jangan jalan begini lagi sekarang. Takut apapun juga. Masa kegelapan gak bisa masuk. Santet gak bisa masuk. Pengaruh-pengaruh luar gak bisa masuk. Negatif-negatif dalam kehidupan kita gak bisa masuk. Dikelilingi oleh malaikat. Ya, sekarang perhatikan baik-baik oleh firman Tuhan ini, kita bisa melihat, kita bisa kembali diingatkan bahwa kita punya agen rahasia itu. Ayat lain mengatakan dalam Keluaran 23:20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi memang ada ayat lain mengatakan the Lord Himself goes before you. Tuhan berjalan di mukamu. Ya, memang ada ayat itu mengatakan seperti itu. Tetapi ayat ini mengatakan aku mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Jadi kita di belakang malaikat. Saudara kebayang apa yang terjadi ketika malaikatku itu ya berjalan di depanku. Dia membuka jalan ketika nggak ada jalan. Dia menyiapkan jalan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya, dia memberikan jalan, membukakan jalan dan memastikan jalan yang kita lalui itu aman. Pernah lihat kembali lagi pas pampres, pernah lihat sebelum mobil presiden melewati itu di depannya udah ada pembuka jalan, mungkin itu ring 3 pembuka jalan. Memastikan nggak ada apa-apa di jalan, memastikan nggak ada rintangan. Sama kayak gitu. Malaikat kita tuh ada di depan. Dan sekali lagi ya, kebanyakan loh. Berapa juta orang percaya di muka bumi? Jadi udah disebutkan bahwa malaikat itu sangat banyak, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Sehingga satu orang punya banyak malaikat yang berjalan di depan. Seperti itu. Mazmur 1 ayat 11 mengatakan beda lagi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bukan malaikat yang tadi tuh. Malaikat yang tadi membuka jalan. Ada malaikat lagi yang menjaga jalan saudara.
Makanya tadi saya pakai ilustrasi tentang pas pampres. Yang jaga presiden kita ada satu orang itu aja. Pas pampres berapa orang? Ring 1 berapa orang? Ring 2 berapa orang? Ring 3 berapa orang? Banyak! Sama dengan para malaikat yang menjaga saudara dan saya. Mazmur 1 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi setiap jalan dijaga oleh malaikat. Apa yang kita sedang jalani dijaga oleh malaikat. Ini namanya malaikat penjaga dan pelindung. Jadi malaikat penjaga dan pelindung ini untuk setiap orang yang percaya. Ya. Saya akhiri dengan kesaksian. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya ada dalam bahaya, ya, yang saya rasakan sebetulnya. Ada dalam satu kerusuhan. Kemudian saya membawa satu orang yang mengakibatkan kerusuhan itu terjadi. Kemudian ketika saya membawa orang itu, orang-orang di daerah situ udah benci sama orang. Sehingga di daerah pasar gitu. Sehingga pada waktu itu ada orang-orang yang lemparin apa aja, ada kolom busuk gitu kan, ada tomat busuk gitu kan, ada apa aja dilemparin gitu. Pasti yang lemparin yang berguna, kalau dagangannya pasti nggak dilemparin ya. Terus saya bawa orang tersebut ke mobil polisi. Sampai mobil polisi, yang terjadi adalah tidak ada satupun tomat busuk, ya. Kemudian semua barang-barang yang lemparin kena sama saya, termasuk sama orang tersebut. Karena orang tersebut saya gendong, saya bawa ke mobil polisi. Nggak ada yang kenal, dan saya rasa itu malaikat yang menangkis. Harusnya kena dong. Orang mungkin nggak ngarahin ke saya karena nggak benci sama saya, benci sama orang ini yang akar permasalahan terjadinya kerusuhan tersebut. Harusnya dilemparin kena dong. Oh ini saya badannya gede, ini saya melindungi orang ini. Tapi tidak terjadi. Kemudian orang-orang bersorak-sorai pada waktu itu. Dengan kata-kata yang menyeramkan lah, kayak kerusuhan itu benar-benar kayak kerusuhan. Saya ketakutan. Orang ini masuk di mobil itu hanya ada sopirnya polisi, kemudian ada 2 pengawal polisi. Terus mobilnya nggak nungguin saya mau naik karena agak susah ya naik ke mobil polisi. Mobilnya jalan duluan suruh. Saya ketakutan dong suruhku, betul nggak? Saya dengan gagah beraninya digagah-gagahin pada waktu itu. Saya jalan aja. Orang-orang ngejar suruhku. Dari mulai Letung Bakri sampai ke pemadam kebakaran, damkar sampai ke situ. Terus ngejar. Kalau ngejar lari atau jalan lari. Tapi yang terjadi mereka kayak jalan tempat. Enggak ada yang bisa melalui garis di mana saya berdiri dan berjalan. Saya jalan cepat saja, tapi nggak ada yang bisa lalui. Orang-orang kayak jalan, kayak lari di tempat gitu. Itu yang saya alami. Dan saya yakin itu malaikat yang menjaga. Nggak ada satupun yang misalnya, wah iya melindungi orang ini. Wow, saya yang dihajar. Enggak. Ya, saya yakin ada malaikat penjaga, malaikat penjaga. Satu lagi kesaksian, ketika saudara saya mengalami kecelakaan, ya, kecelakaan mobil. Mobilnya ringsek, hancur karena pokoknya kejadian sama truk pembawa pasir itu loh, tronton ya disebutnya. Tetapi suami istri ini tiba-tiba ada di pinggir jalan, hanya sedikit ada memar, sedikit. Saya yakin itu malaikat, ya, itu karya malaikat. Ya, jadi malaikat ini benar-benar sorry, benar-benar ada untuk melindungi kita. Sama-sama katakan malaikat penjaga dan pelindung. Malaikat yang penjaga dan pelindung itu buat orang percaya, buat kita semua itu akan selalu baik. Jadi jangan takut. Ya, mulai sekarang kita harus bangga. Kita punya God Secret Agent. Kita punya agen rahasia. Ya. Nah terakhir adalah bagaimana mengaktifkan malaikat. Nah tiba-tiba Tuhan maksa aja begitu, dikasihnya. Yang pertama kita harus menjadi orang percaya. Dalam kategori kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita taat kepada perintahnya. Itu kategori orang percaya. Dikasih.
Tetapi Tuhan katakan kita harus minta. Minta pada Tuhan untuk mengirimkan malaikat. Ya, kita baca ya. Yohanes 16:24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama, termasuk malaikat. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Jadi minta kepada Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya. Saya belajar tentang angelologi ini kepada beberapa orang. Termasuk kita dalam doa kita sehari-hari. Di doa Bapa kami juga diajarin, tapi nanti saya bahas. Kita harus berdoa, Tuhan kirimkan malaikatmu pada hari ini untuk menjaga, untuk membuat bisnis aku. Tuhan kirimkan malaikatmu pada hari ini untuk membuat musuh-musuhku dihancur. Buat pada hari ini perjalananku berhasil. Karena Dia yang menjaga. Ya seringkali kita bilang sama Tuhan kan, Tuhan tolong bisnis saya hari ini, Tuhan tolong. Bahkan ada malaikat-malaikat yang membawa doa-doa kita, malaikat saudara. Semuanya kerjaan malaikat saudara. Ada peran penting malaikat dalam kehidupan. Jadi bagaimana mengaktifkan malaikat kita? Berdoa. Tuhan, tolong kirimkan malaikat pada hari ini. Aku butuh untuk goal bisnis pada hari ini. Bahkan malaikat bisa membuat negosiasi bisnis kita bisa berhasil. Ada beberapa kesaksian, ya, tapi saya tidak saksikan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika kita merasa sendiri, ya malaikat tolong. Tapi nggak bisa seenaknya nyuruh malaikat ya, nggak boleh ya. Ya itu ada juga pelajaran tentang suruh malaikat. Oh nggak bisa suruh. Kayak misalnya segini, saya punya dia sama Yobel punya ART, asisten rumah tangga. Saya lagi butuh nih. Udah kenal nih sama kalian berdua. Gue suruh aja langsung ART-nya si Inem bantuin gue sih. Bisa marah, betul nggak? Izin dulu dong sama gue. Lalu dia bilang ya, sama. Tuhan yang mengutus. Karena dikatakan malaikat itu adalah utusan Tuhan. Jadi kita harus minta sama yang punya. Tuhan, kirimkan malaikat untuk menjaga, untuk menggolkan bisnis, untuk membuat segala sesuatunya lancar pada hari apa yang kau kerjakan berhasil. Dan itu adalah penyertaan Tuhan melalui malaikat. Memang Tuhan berkuasa. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Bisa Tuhan sendiri langsung. Bisa Tuhan sendiri yang membuka jalan. The Lord Himself goes before you. Bisa. Dia sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk membuka jalan, untuk menolong. Dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat untuk hari ini jelas oleh firman Tuhan bahwa begitu besar kasih Tuhan buat kita. Ya, sehingga kita orang-orang penting buat Tuhan. Dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengawal perjanjian itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan malaikat-malaikat itu diutus Tuhan untuk memproteksi kita, untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Amin, saudaraku. Sudah yakin punya agen rahasia dalam kehidupan saudara? Yang yakin angkat tangan. Katakan aku punya malaikat. Malaikat diutus Tuhan untukku, katakan. Ya, mulai hari ini lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan Yesus. Menjadi orang yang percaya, meminta Tuhan mengutus malaikatnya sehingga mengalami pengenapan perjanjian. Ya, ingat ya, perjanjian Tuhan itu malaikat yang menjaga sampai dilakukan. Kita sama seperti tadi Daud, ya. Tetapi Daud mengalami hal-hal yang dulu siapa Daud? Sebelum dia menjadi raja, siapa Daud? Dia pengembala domba. Kalau bahasa Sundanya tukang nangon domba. Tapi bisa jadi raja, malaikat yang mengatur itu semua. Malaikat yang menjaga perjanjian itu terjadi buat kita. Ingat Yusuf? Yusuf bukan siapa-siapa. Bahkan dia pernah dibuang, pernah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf pernah dimasukkan dalam sumur. Itu ada rekayasa pembunuhan. Kita lihat, ya, detektif yang rekayasa pembunuhan. Dan dikasih makan, diantepin sama saudara-saudaranya loh, saudara-saudaranya loh. Tapi malaikat ini yang mengawal perjanjian. Yusuf harus mengalami ini
dengan taat kepada Tuhan, dia harus melalui proses ini sampai di kawah perjanjian ini, sampai Yusuf menjadi penguasa Mesir. Malaikat ini juga yang akan mengawal kita semua, mengawal perjanjian yang terjadi dalam kehidupan kita. Masa depan saudara begitu ada, dan harapan saudara tidak akan pernah hilang. Masa depannya cerah, punya harapan di dalam Tuhan, karena malaikat pengawal ini akan mengawal perjanjian, dan malaikat yang melindungi kehidupan kita, melindungi segala perjalanan kita semua, sehingga kita akan dilepaskan dari semua bahaya. Bahkan ketika nggak ada jalan di muka kita, malaikat itu yang akan membuka jalan buat kita. Amin. Waktunya berjalan dalam keajaiban bersama dengan para malaikat. Coba sama-sama ucapkan, waktunya berjalan dalam keajaiban bersama dengan para malaikat. Yang percaya malaikat ada bersama dengan saudara, angkat tangannya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan yang saudara berbangkit diri. Haleluya. Kita sama-sama berdiri, saudara. Kita sama-sama bangkit diri, kita akan menyanyi bahwa ada pasukan surga yang mengawal kita. Ya, jumlah malaikat nggak sedikit. Ya, beribu-ribu laksa. Dan dia yang akan mengawal kita. Diutus Tuhan menjadi agen rahasia buat kita semua. Ku akan menang bersamamu. Berserah penuh kepada Engkau sehingga malaikat-malaikat yang ada selain kami tetap diaktifkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Biarlah di dalam kehidupan kami yang sementara dalam dunia ini Tuhan, kami juga tetap berpaut sama Tuhan. Makin mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Karena kehidupan kami dijamin. Karena kami ada malaikat-malaikat Tuhan Yesus dari kami yang akan menjaga dan melindungi kami dan menggenapi perjanjian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus terus didik Tuhan Yesus. Sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dan malaikat-malaikat itu akan terus berfungsi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat para malaikat buat Tuhan yang Tuhan sudah utus buat kami semua. Menjaga perjanjian-Mu sampai genap dalam kehidupan kami. Menjadi pelindung, penolong di dalam kehidupan kami. Thank you God. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini. Sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Memberikan korban persembahan buat Tuhan, biar suka-sukanya Tuhan turun pada setiap kita, amin. Berkat Tuhan yang baru sudah mengalir pagi hari ini. Setelah itu persembahan